bahwa pada pertemuan malam hari ini adalah bagian daripada silaturahim dan sekaligus halal bihalal, tetapi diwadahi melalui majelis ilmu. Jadi karena majelis ilmu ya kita ngaji, sehingga niatan pertama halal bihalal, silaturahmi, menuntut ilmu, kemudian nanti juga menyantap hidangan-hidangan yang bersedekah dengan sedekahnya, semua dapat bagian. Nah, cuman saya sedikit saran ya, kalau pas majlisan dibaca, zikir dibaca, makanan jangan diputer ya, jangan dimasukkan. Jadi ada waktu istirahat untuk masukkan. Malaikat lah. Bagaimana kalau orang baca Rotibul Haddad, Wirid Latif, itu jangan dicampur dengan apa namanya narot-narot makanan. Jadi selesai ya. Nah, ini untuk pembelajaran semuanya terkait dengan adabul majelis. Kalau kita berbicara tentang halal bihalal, tadi saya awali dengan kalimat saya pribadi minal a'idin wal faizin. Jadi ini kalimat adalah doa. Ja'alanallah minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang kembali dan menjadi orang-orang yang faizin. Faizin ini beruntung. Nah, kembali kemana kira-kira itu? Ada ulama menyatakan kembali pada fitrah. Fitrahnya kita ini suci. Fitrah kita ini suci semuanya. Tidak ada yang punya dosa sedikit pun, tidak ada. Nah, sehingga tatkala sudah berpuasa, maka kita berdoa, ja'alanallah minal a'idin. Semoga Allah jadikan kita orang kembali lagi suci. Ada lagi ulama menyatakan a'id ini, kembali ini maksudnya kembali ke surga. Datuk kita awal kali tempatnya di surga, diusir karena punya salah, kan begitu, Nabi Adam. Nah, sehingga Nabi Adam menebus dosa-dosanya diantaranya dengan cara berpuasa 30 hari. Jadi yang pertama kali puasa Nabi Adam, salah satu cara penebusan dosa, walaupun itu sebab wasilah Rasulullah juga. Yang utama kalau dalam bab wasilah itu karena bertawassul kepada namanya Nabi Muhammad, maka diterima daripada taubat. Tapi teknis pertaubatannya dengan cara berpuasa. Jadi kalau kita mengucapkan ketemu kawan atau masuk ke rumah atau memang berbicara tentang masalah ini, ya itulah ungkapan doa yang kita aturkan, minal a'idin wal faizin. Itu kalimat simpel tapi maknanya sangat luas. Dan itu sekaligus sebagai doa. Nah, jadi artinya kembali ke surga, tempat asal datuk kita. Datuk kita di surga asalnya. Cuman karena beliau salah, akhirnya dikeluarkan, tapi kan balik lagi. Yakin tidak kita masuk surga nanti? Yakin ya. Saya yakin betul. Saya yakin 1000%. Karena memang asal datuk kita di sana. Sehingga kalau kita yakin, maka pegang kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai lepas. Karena kuncinya kita yakin masuk, cuman tidak bawa kunci. Nah, nanti ditutup pintunya, tidak bisa masuk. Kuncinya pegang betul-betul. Apa kuncinya? Kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu kuncinya. Kalau dipegang, insya Allah pasti masuk. Nah, sehingga Allah memberikan kalimat paling simpel. Semuanya itu sepertinya tidak ada nilainya, kecuali bersumber pada ini kalimat la ilaha illallah. Ini sumbernya. Maka di akhir zaman, ulama-ulama, para wali mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin masuk surga, simpel sekali. Yang pertama sedekah, yang kedua sholawat, yang ketiga istighfar. Kembalikan ke sumber asalnya la ilaha
illallah. Ini 4 amalan sederhana. Istiqomah kan sudah ya. Sedekah, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. 4 hal ini saja. Ini sudah amalan-amalan kunci semua. 4 perkara ini. Kalau kita bisa istiqomahkan 4 perkara ini, insya Allah selamat sudah. 4 perkara ini. Kita mau sholat tahajud berat ya. Kita mau khataman Quran berat. Kita mau puasa banyak-banyak berat. Tapi coba ya. Nah, ini 3 perkara. Nah, hanya saja sebelum 3 perkara ini sebagai kesimpulan kita bisa pedomani betul, tetap kita sebagai hakul adam terkait. Kita kan punya 2 hubungan saja, hubungan vertikal kepada Allah, hakullah, yang kedua horizontal, sesama manusia. Rupanya penghalang orang masuk surga itu hubungan manusia. Kenapa? Sebab manusia ini paling pelit kalau urusan memaafkan. Paling pelit ya. Manusia ini paling pelit kalau urusan memaafkan. Tidak gampang. Cari maafnya orang itu tidak gampang. Tapi rupanya jaminan utamanya harus terbebas, netral semua. Bahkan orang mati syahid itu punya tiket gratis masuk surga. Tiket gratis. Cuman kalau punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan kawan, punya masalah dengan teman, itu penghalang dia masuk surga itu. Tiket gratis masuk surga sudah, syahid. Tapi kalau punya masalah dengan kawan, tetangga, keluarga, itu terhambat, pasti terhambat. Sampai benar-benar lunas itu. Sampai benar-benar terbebas. Jadi adanya hal bihalal ini memang untuk netralkan masalah. Nah, jangan nanti nambah masalah ya. Nah, jangan nanti nambah masalah. Artinya kita duduk berkumpul begini, ya memang niatannya untuk supaya tidak ada beban-beban lagi. Ya, ini lingkup kecil kita. Nah, ini kan yang memang dalam ikatan satu majelis ilmu. Kita kan punya kawan juga mungkin dalam ikatan perusahaan, dalam ikatan kantor, dalam ikatan pekerjaan di mana kan masih ada lagi kaitan-kaitan. Nah, kalau sesama kita, nah saya wadahi ya. Tapi kalau yang luar-luaran sana, nah, perlu diwadahi lagi. Ya silahkan cari wadahnya untuk bagaimana menjembatani netral nanti masalah-masalah sesama manusia. Nah, kita harus cari itu. Karena saya katakan yakin kalau masih punya sangkutan dengan manusia, apakah itu ucapan, apakah itu kezaliman, yakin tidak masuk surga itu. Itu penghalangnya itu. Sampai benar-benar nanti dihisab. Maka pernah Nabi bertanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahu kalian siapa orang bangkrut itu? Sahabat ditanya oleh Rasulullah, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Kata Nabi, wahai Nabi, orang bangkrut ini ya kami yang tidak punya uang, tidak punya harta, ini kami bangkrut wahai Rasul. Oh bukan, kata Nabi. Orang bangkrut itu besok hari kiamat dia bawa sholat, banyaklah pahala sholat jamaahnya tidak pernah lewat. Baca Qur'annya bila perlu 1000 kali satu bulan khatam. Puasanya baik yang wajib atau yang sunnah bila perlu tiap hari puasa. Puasa dalail, tidak usah puasa daun, puasa dalail tiap hari puasa. Seumur hidup bila perlu. Apa pahala hajinya, pahala zakatnya dia bawa. Tapi kemudian juga dia membawa beban dosa mencaci si fulan, menganiaya si fulan, memaki si fulan. Nanti diadili oleh Allah itu. Nah, di saat diadili itu, maka Allah pasti akan ambil pahala kita semua. Pahala sholatnya diambil dikasih yang kita zalimi tadi. Pahala puasa kita diambil dikasih yang kita aniaya. Pahala zakatnya diambil dikasih kepada orang yang pernah kita lukai hatinya. Terus begitu, habislah pahalanya. Habis pahalanya. Inilah orang bangkrut ini. Sahabat semua terdiam, khawatir.
Maka sahabat, mereka karakter sahabat itu sangat-sangat pemaaf. Bahkan ada seorang sahabat namanya Abu Domdom. Abu Domdom. Ini sahabat tidak terkenal, biasa-biasa, sahabat biasa. Sampai-sampai Nabi ini berkata begini kepada sahabat yang lain. Atuhibbu antakunu ka Abi Domdom. Apakah kalian mau senang menjadi orang seperti Abu Domdom? Katanya. Oh, sahabat cari nama, ini siapa namanya, kok Nabi sebut ini Abu Domdom? Siapa Abu Domdom ini? Penasaran sahabat-sahabat, tanya pada Nabi, wahai Nabi, siapa sih Abu Domdom itu? Oh, Abu Domdom itu dia adalah seorang sahabat. Setiap pagi dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, harga diriku ini aku sedekahkan dan pahalanya untuk memaafkan orang yang pernah zalim kepadaku, orang yang pernah menganiaya aku, orang yang pernah menyakiti aku maafkan. Kalau tidak ada cara lain memaafkan, harga diriku ini aku jual, aku sedekahkan untuk mereka. Tiap hari begitu, tiap pagi berikrar begitu. Artinya dia tidak punya masalah dengan orang. Kalaupun orang menganiaya, mencaci, maki, fitnah, dia maafkan saja. Ini sahabat istimewa ya, tidak punya masalah. Siapapun yang masalah sama dia, dia maafkan. Ini Abu Domdom. Maka sampai-sampai Nabi menawarkan pada sahabat-sahabat, maukah kalian itu, senangkah kalian menjadi orang seperti Abu Domdom? Siapa Abu Domdom wahai Nabi? Oh, ini Abu Domdom ini orang yang pagi-pagi dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sedekahkan harga diriku ini, bila perlu aku jual, kalau emang itu jadi nilai, lalu nilainya itu aku sedekahkan untuk diberikan kepada orang-orang yang zalim kepadaku, orang-orang yang menganiaya aku. Ini Abu Domdom. Hatinya bersih betul. Hatinya bersih betul. Nah, begitulah karakter sahabat. Nah, maka saya mengajarkan kepada diri saya dan kita semuanya, adanya acara ini tujuannya untuk itu. Karena langsung kita ambil jalan pintasnya. Kita kan semuanya minal aid wal faiz kan gitu. Minal aidin wal faizin, kembali kemana? Ke surga. Jalan pintasnya ke sana. Nah, kalau kita tidak tahu jalan-jalan pintas itu, ya lama nanti prosesnya. Karena terkadang kita bangga, oh saya banyak sholatnya, oh saya banyak zakatnya, banyak puasanya, banyak umrohnya, banyak hajinya. Kadang kita bangga di sana. Tapi rupanya terjebak karena tidak tahu celah-celah yang menjebak kita. Nah, maka saya kasih kabar begini. Sehingga kalaulah besok ini malam anggap hati kita netral. Besok ada kerak-kerak, mulai benih-benih tidak senang atau jengkel, sudah netralkan saja. Netralkan saja. Nah, inilah yang dimaksudkan hakikat daripada halal bihalal. Ini hakikatnya. Nah, tabarukan saya bacakan sedikit di sini dalam kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah, al-afu amman dhalama wa tarku du'a alaihi wal ihsan ila man asa min akhlaqis siddiqin wa innama yahsunul ihsan ila man asa man dhalamak fa amma man dhalama ghairak wa asallahu bihi fala yahsunul ihsan ilaihi li'anna bil ihsan ila dhalim isa'ah ila al-madlum wa haqqul madlum aula bil mura'ah. Memaafkan orang yang pernah salah kepada kita, baik anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita, paman kita, ponakan, misanan kita, pernah salah sama kita. Nah, dan tidak mendoakan buruk. Ini adalah termasuk akhlaknya siddiqin. Siddiqin ini derajat tinggi ya. Derajatnya yang disandang oleh Sayyidina Abu Bakar. Derajat tinggi ini. Orang nggak gampang dapat derajat ini. Kalau dapat derajat ini, ya sudah pasti di surga tempatnya. Nah, bagaimana caranya supaya dapat ini derajat? Al-afu amman dhalama. Sederhana, memaafkan yang pernah nganiaya dia. Nah, itu saja kuncinya ya. Artinya tidak jengkel, tidak mendoakan jelek. Karena kalau biasanya minimal kita kalau tidak bisa balas, minimal kan doa jelek ya.
tidak bisa balas misalnya, minimal kan doa jelek. Oh, kurang ajar dia ini, mudah-mudahan dicelakai oleh Allah. Kadang kan begitu. Orang yang dia punya gelar siddiqin, bahkan mendoakan jelek pun dia tidak dilakukan. Mendoakan jelek pun tidak dilakukan. Coba bayang-bayang pikirkan. Pernah tidak kita mendoakan jelek kepada orang? Kalau memang pernah, berarti kita belum masuk dalam jajaran ini. Belum masuk dalam jajaran siddiqin. Tapi kalau kita tahan emosi, jangan sampai berdoa yang jelek. Apalagi untuk anak, jangan sampai bang ajar ini anak nakal, mudah-mudahan begini-begini aja. Nanti dikabul betul doanya sama Allah. Dikabul betul sama Allah, jangan sampai. Kalau anak itu doa yang baik-baik saja sudah. Walaupun tampaknya tidak baik di depan kita. Walaupun tampaknya tidak baik, itu kan proses. Semuanya kan berproses ya. Nah, walaupun tidak baik, tapi doakan saja baik. Mudah-mudahan jadi kekasihnya Allah, walinya Allah, jadi ulama, jadi orang soleh. Doakan saja yang baik ya. Karena semuanya proses. Ini untuk orang-orang dekat kita. Apalagi orang dekat, orang jauh saja kita jangan doakan jelek. Kalau untuk dapat apa? Derajat siddiqin. Jadi istimewa betul. Tetapi itu untuk pribadi ya. Kalau untuk orang lain, nah tidak boleh mendiamkan. Artinya kalau ada terjadi kezaliman kepada orang lain, jangan kita diam atau membiarkan atau mendukung, jangan. Ini kebalikannya. Karena kalau itu terjadi kepada orang lain kok kita mendukung, berarti sama dengan membiarkan kezaliman terjadi. Kalau untuk orang lain terjadinya, kita harus bersikap. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan jenazah orang yang meninggal punya utang? Kenapa? Karena itu kezaliman pada orang lain, bukan kepada dirinya. Apa sebab? Kalau Nabi solatkan, Nabi doakan, berarti orang ini selamat. Orang ini selamat, yang didolimi siapa? Yang dihutanginya. Kan begitu. Sehingga Nabi tidak mau mensolatkan sebelum urusan mereka selesai. Tapi di zaman sahabat, di zaman Nabi ini, kalau urusan-urusan begitu, main maaf-maafkan saja sudah. Bahkan ada sahabat yang terang-terangan, wahai Nabi, saya yang nanggung. Saya nanggung beban hutangnya. Kepada siapa dia berhutang? Saya tanggung. Tapi ini kalau sudah meninggal, para sahabat begitu sikapnya itu. Karena kalau tidak ditanggung, tidak disolatkan sama Nabi. Tidak disolatkan benar. Apa sebab? Nabi tidak mau dolimi siapapun. Nah, itu alasannya. Tapi kalau dirinya yang diganggu, dirinya disakiti, Nabi tidak pernah balas. Adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini pembesarnya Yahudi, ulamanya datang kepada Nabi pas ngaji begini, pas dengan sahabat-sahabat di hadapan Nabi, berdiri di depan pintu dia. Ini rupanya Bani Hashim ini, yang kalau punya utang tidak bayar dia. Bilangnya begitu di depan pintu sambil bertolak pinggang begitu, bilang ini loh Bani Hashim. Muhammad katanya Nabi kalau punya utang tidak membayar. Sayyidina Umar naik darahnya, berdiri dicabut pedangnya. Ya Rasulullah, idzan li bi dharbi unuqi. Wahai Nabi, izinkan saya penggal kepala orang ini. Sayyidina Umar tidak serantanan Sayyidina Umar. Udah dicabut itu. Kalau Nabi bilang sikat. Cuman Nabi bagaimana bilang? Wahai Umar, duduk. Aku tidak ngajarkan kau begitu. Duduk. Wah, tidak kuat. Sayyidina Umar gemeteran ini. Orang kasar begitu Duduk Sayyidina Umar. Akhirnya Nabi kasih tahu, wahai Umar, kasih tahu saja. Kalau dia mau tagih hutang, caranya baik-baik. Dan kau kasih tahu aku juga cara membayar hutang dengan cara yang baik. Ini contoh kalau kepada pribadinya. Contoh pada pribadinya. Apa yang Nabi lakukan? Kemudian dipanggil orang itu. Ya fulan, engkau kesini katanya. Akhirnya mendekatlah ini pendeta ini, tokoh Yahudi. Setelah di hadapan Nabi, wahai Nabi, sebenarnya saya tidak ingin nagih hutang.
Orang sebegitu saja hutangnya tidak seberapa, tidak ingin lagi hutang. Cuman saya ingin muji Anda. Dalam kitab Taurat yang saya baca, semua sifat-sifat Anda itu sudah saya ketahui benar. Tidak ada yang meleset sedikit pun, kecuali satu yang belum saya tahu. Di sana diceritakan Anda ini sangat penyabar, bahkan ngalah-ngalahkan kesabaran sekian ribu manusia. Saya ingin tahu benar apa enggak. Nah, dan sekarang saya tahu Anda ini orang sabar. Saya masuk Islam sekarang. Jadi dakwahnya Nabi hanya dengan sikap sabarnya saja. Masuk Islam Yahudi itu. Dan itu hutang tolong berikan kepada fakir miskin saja. Saya halalkan tapi berikan pada fakir miskin. Nah, jadi ini contoh kalau pribadi yang diganggu Nabi biasa-biasa saja. Tapi satu sisi pelajaran Sayyidina Umar, benar sikapnya beliau, tidak mau diem. Hanya saja Nabi meredakan emosinya, tapi sikapnya beliau benar. Kenapa? Karena beliau melihat kezaliman didudukkan pada orang lain. Jadi ini sebagai pelajaran yang besar. Maka kalau kezaliman itu diberikan pada orang lain, kita tahu tidak boleh mendukung, tidak boleh diam. Tapi kalau kezaliman diarahkan ke diri kita, kita maafkan. Kalau ingin masuk dalam jajaran siddiqin. Inilah hakikat daripada halal bihalal. Jadi hakikat halal bihalal itu seperti itu. Gampang memaafkan orang lain. Dan kalau kita bisa demikian insya Allah. Maka yang terakhir di sini dikatakan bahwa unsur akhaka zaliman au madluman. Nabi perintahkan kepada sahabatnya, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kata sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana saya menolong orang yang zalim? Kalau orang yang dizalimi, saya bisa bantu dia, mungkin kasih bantuan tenaga, bantuan ini dan itu. Tapi kalau yang zalim, bagaimana cara saya menolong orang zalim? Orang zalim kok saya tolong? Maka kata Nabi, cegahlah dia berbuat zalim. Nah, itulah caranya engkau menolong dia. Cegahlah dia dari berbuat zalim. Itulah cara engkau menolong dia. Karena kezaliman ini akan menjadi penghalang untuk orang masuk ke dalam surga. Sehingga kesimpulannya bahwa adanya halal bihalal ini untuk kita dalam lingkup kecil ini, ya, dalam lingkup kecil majelis ilmu yang saya asuh, saya bina, dan mudah-mudahan ini awal di tempat ini, mudah-mudahan ada keberkahan dan bisa nanti berlanjut kalau emang nantinya siap. Jadi kita selang-selingkan, ya, nanti di timur, kemudian di sini, di timur, di sini. Jadi kita buat selang-seling. Harapannya biar semua amal jariah juga mengalir, ya, karena ada yang bantu 1 sak, ada yang bantu berat 1 meter, dan macam-macamnya kan. Ini perlu mengalir amal jariahnya. Maka kalau emang sudah siap, ya seperti ini kita jalankan. Selain juga saya berharap yang di lingkungan di sini barangkali kalau ke timur kejauhan, ya, karena kejauhan atau mungkin ya karena waktunya subuh, maka pas di sini nanti bisa maksimal. Tapi nanti kalau sudah biasa, walaupun Mekah pun dekat, ya. Tapi kalau sudah biasa Mekah pun dekat, ya. Tapi kalau belum, ya, walaupun di timur jalan jauh, ya. Ya ini semua terkait dengan dengan pembiasaan. Cuman itu sunatullah, fitrah. Jadi itu bukan satu kekurangan, bukan satu aib, bukan. Itu proses manusia, ya. Proses manusia seperti itu. Maka kita selalu berharap mudah-mudahan dengan berkah majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah jadikan hidup ini sempurna dalam ibadah, sempurna dalam akhlak, sempurna dalam keilmuan, dan Allah sempurnakan dengan ucapan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al ihsan, ya daiman ni'am, ya katsiral jud, ya wasi'al ata, ya khafir al-tafiyah, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahlan ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kathir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir
wa ya muqallibal qulubi wa ya ma'mana kullu makhif yasir alaina kullu asir fatayasirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila tafsir hajatuna katsir hajatna ilaka wa anta alim wa khabir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa tullabana min ahlil khairi wa ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahli la ilaha illallah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.